festival ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 September. Dan ada berbagai perlombaan yang difestivalkan di permainan anak tradisional ini seperti hadang, hula hoop, gentet, kemudian tari tambang, dan juga ada permainan terumpa panjang. Kalau pemateri memang kita datangkan dari komunitas Hmong, itu satu komunitas yang eksis di permainan anak tradisional gitu. Jadi memang datang dari Jakarta, dibawa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Nah, komunitas Hmong sudah mengumpulkan sekitar 2.500 permainan tradisional di Indonesia. Itu sangat banyak sekali dan hampir semuanya memiliki kesamaan. Tujuannya agar anak-anak memiliki wawasan tentang keberagaman permainan Indonesia, keberagaman bahasa yang berbeda, keragaman budaya yang berbeda, sehingga mereka sadar arti berbeda itu tetap sama dalam hal bermain dan permainan tradisionalnya. Ini cara membuat permainan dari bahan alam, dari daun kelapa. Ini biasanya permainan seringnya dilakukan hampir di seluruh Nusantara ada. Ini kita bikin contohnya keris-kerisan, salah satu senjata tradisional cara kita mengenalkan kepada anak-anak sekarang. Anak tradisional ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh. Namun pada tahun 2015 ini kita bersinergi dengan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Direktorat Warisan Budaya dan Diplomasi itu melakukan kegiatan pameran permainan anak tradisional, sehingga kegiatan ini lebih meriah dan juga tentunya lebih banyak lagi diikuti oleh siswa sekolah dasar di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan alarm dari kaleng yang suaranya kurung sama wok 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 wok. Ya, ada dua. Nanti kalian boleh milih mau bikin apa. Kalau bikin telepon kaleng berarti sama temennya, karena butuh kaleng dua. Ya. Siapa yang belum dapat, tunjuk tangan. Ya, sudah semua?
agar anak-anak ini tidak menganggap permainan tradisional itu sesuatu yang kuno atau terdahulu bahkan tidak dimainkan lagi, tetapi melihat nilai-nilai itu adalah merupakan kebaruan yang memang sangat masuk pada dunia kekinian. Jadi mereka akan mulai berinteraksi dengan temannya, belajar bertanggung jawab melalui permainan-permainannya, berinteraksi dengan seluruh kehidupannya, berinteraksi dengan angin melalui permainan kitiran, berinteraksi dengan tanah, berinteraksi dengan batu, bahkan berinteraksi dengan seluruh alam ini, sehingga dia tidak hanya mengenal dirinya, tapi mengenal alamnya, mengenal budayanya, dan mengenal Tuhannya melalui permainan tradisional. Di Sunda galak asin, di sini apa? Galak panjang. Ada main asin di daerah Gayo, main asin. Galak asin kan? Ada apa di mana? Main galak. Harapan saya dengan adanya pameran ini, workshop ini, talk show ini tentang permainan tradisional memberikan kesadaran kita tentang makna semua itu. Bahkan mungkin kedepannya kita ingin membuat sebuah olimpiade permainan tradisional Aceh yang didukung oleh puluhan permainan Aceh yang sudah saya kumpulkan juga. Komunitas Hong kumpulkan juga ada sekitar 40-50 jenis. Dengan pengenalan ini, satu karya anak bangsa ini, satu karya leluhur bangsa ini yang berupa mainan dan permainan tradisional Aceh tidak punah dan akhirnya dimaknai oleh anak-anak sekarang menjadi pengajaran bagi dia tentang pendidikan karakter melalui permainan